Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. ...31 laga, 27 kemenangan tanpa terkalahkan. Leverkusen asuhan Xabi Alonso sedang melaju kencang. Apakah Xabi kandidat terbaik untuk menggantikan posisi Klopp di Liverpool? Langsung aja kita bahas di The Derby. Yo, selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United dan spesial hari ini juga bagi fans Arsenal yang baru aja ngamuk menang 6-0 dari tim nggak jelas lah ini timnya. Ya. Jelas lah, Ya. tim London Timur. Wah, bagusan juga Sassuolo daripada itu. London Timur 6-0 lagi. dilatih oleh Lord Moyes. Anjay. Ya, itu dia rata-rata memang semua tim besar Inggris itu meraih kemenangan ya di minggu ini. MU menang, City menang, Spurs aja menang. Arsenal udah pasti menang. Spurs beruntung banget. Iya, tapi kan tetap menang hitungannya. Detik terakhir bisa menang. Iya, jadi rasanya hari ini gua kosong ya. Nggak ada yang masuk gua. Jadi gua hari ini lagi pada kosong, jadi lagi libur dulu. Selamat buat para fans seluruh fans MU yang merengsek kemenangan di menit-menit akhir. Kita juga live reaction gitu kan lewat Future Ballon d'Or Star Scott McTominay. Oke, itu dia openingnya kita. Tapi tentunya sebelum kita membahas hasil-hasil terkini, terutama juga terkait Bayern Leverkusen yang juga menang atas direct rivalnya Munchen kemarin dengan skor yang meyakinkan dan tidak terkalahkan. Tapi kita harus membahas dulu. Ini dia adalah statement-statement kardus atau statement-statement yang bisa dibilang valid di segmen kardus adalah kunci. Ya, yang pertama ini adalah cuitan-cuitan yang sebenarnya cocokologi gitu kan. Ini gua mulai percaya setelah ada tambahan double down support kutukan. Di bulan Januari Harry Kane kedatangan pula Eric Dier, ya. Kalau Harry Kane aja, ya mungkin gua nggak percaya lah ya gitu. Apakah dia membawa sial kepada Bayern Munich gitu kan? Tapi tiba-tiba ada Eric Dier juga yang dipinjam Coach. Jadi gua mulai percaya gitu kan. Ternyata virus Tottenham Hotspur yang membuat pemainnya nggak bisa juara gitu. Jadi yang pindah akhirnya juga. Satu, gua harus tekankan akun ini udah gua blok dari kapan tahun. Oke. Ini ininya aja yang kita bahas, nggak usah akunnya. Ya. Ini cocokologinya aja. Bahwasannya setelah Kane pindah ke Bayern, itu Bayern kehilangan beberapa gelar yang seharusnya bisa disecure. Pertama adalah Super Cup, kalah tiba-tiba gitu kan. Kemudian DFB Pokal itu Kane nggak main. Ya, tapi Kane udah. Ya, tapi dia nggak main di match itu. Iya, maksudnya dia udah ada di timnya Bayern. Oh, kan ini ngomongin tentang ini orang bawa sial nih, gitu. Kalau Dier bawa sial, lo tahu yang bawa sial siapa? Siapa? Tuchel. Ini lebih beda lagi nih, out of the box lagi. Bener-bener Tuchel yang bawa sial, karena you don't buy seorang Eric Dier. Lu nggak beli seorang Bui kemarin main di sayap kiri. Bek kanan ditaruh di sayap kiri, suruh nyerang. Itu titik lemahnya itu Bui kemarin bener-bener. Gol pertama itu dari Bui lagi, cuman ngeliat bola doang di tiang jauh. Dan yang kedua yang gue nggak paham, lu udah biasa main 4-3-3, mendadak dia ngikutin 3-4-3-nya Leverkusen. Ya, untuk jadi bisa dia adaptasi. Tapi kan nggak segampang itu. Lu kan main dengan 2 back atau 3 back kan butuh koordinasi antar pemain. Ya. Musiala sama si Sané kemarin benar-benar terisolir. Jadi pemain-pemain ini nggak keluar, yang murni karena si Tuchel ini main kayak zaman pas dia dipecat di Chelsea. Iya. Ya kayak gini mainnya. Tapi ini ironis ya. Gini, ini kita berandai-andai ya. Apabila gitu. Ini kan kalau kita tarik undur ke musim panas kemarin, Harry Kane itu bilang dia pindah ke
Bayern, dia pindah ke Jerman itu untuk mendapatkan trofi. Dan secara hitungan matematika, sebelum Kane pindah, nih tim udah 8 kali juara loh. 11 kali beruntun juara. Iya, 8 atau 11 sih? 11. Ya, udah 11 ya? Ya. Oh, 8 tuh Juve terakhir habis di situ. Sorry. Ya elah Juve lagi. Ya beruntunnya maksud gua. Tapi kan maksudnya ibaratnya ini udah liga petan. Ya secara hitungan matematika, ya udah pasti gue juara lah kalau di Bayern gitu. Dan penampilannya bagus banget loh. Harry Kane loh. Kane main bagus. Nah, apakah tidak ironis apabila ternyata yang jadi juara Liga Jerman di akhir musim itu Leverkusen? Leverkusen karena ya Sison maksudnya tadi kan. Kayaknya kan masukinnya ke Spurs juga gitu maksud gua. Tapi maksud gua itu apakah nggak ironis Koci gitu kan? Ya, sekalinya ironis. dia pindah gitu kan. Ya ini murni cocokologi. Tapi gue bilang ini murni semua karena Tuchel. Tahun lalu pada saat Tuchel ambil alih setengah tahun terakhir, itu harus tahun lalu harusnya nggak juara. Karena Dortmund hanya butuh seri menang lawan Mainz di kandang, mereka seri. Jadi tahun lalu juara itu benar-benar beruntung bang. Dan murni karena Tuchel lagi. Gue nggak ini pelatih udah out lah, udah selesai lah. Kepala batunya minta ampun dan beli ya 2 pemain. Nasrawi juga nggak hebat-hebat amat. Bagusan Pavard, akhirnya Pavardnya pindah. Terus ya inilah sebuah contoh kalau pelatih udah nggak bisa lihat pemain. Salah satu kekuatan Tuchel adalah Munchen adalah beli pemain selalu bagus. Tapi akhir-akhir ini sebelum berapa tahun terakhir lah, sebelum Tuchel datang juga aneh, beli Choupo-Moting. Baru setelah itu lihat bahwa kita butuh setelah Lewandowski out kan setahun pakai Choupo-Moting. Nggak punya striker. Baru akhirnya beli Kane. Beli Kane ini bagus karena Kane performnya luar biasa, cetak gol banyak. Cuman kalau lu punya pelatih kayak gitu, lu rusak segalanya dengan datengin Erik Dyer dengan main 3 back bla bla bla, ya ini nggak akan kemana-mana lah. Jadi ini bener-bener nggak akan kemana-mana. Munchen dibuat Tuchel ini. Cocokologi ini tidak benar. Enggak. Lo nggak percaya dengan cocokologi ini? Enggak lah, yang keluarin juga akun nggak bener jadi. Oke, berikutnya. Nah, kalau ini akunnya bener nih, verified nih, ya. Ini kaitan konteksnya setelah kemarin terdapat pro dan kontra terkait selebrasi Arteta setelah mengalahkan Liverpool. Jadi dia banyak media yang merasa ini over selebrasi. Beberapa pandit juga menyatakan demikian. Direspon oleh kakanda kita, ya Jose Mourinho, ya di akunnya gitu. Ya dia bilang apa sih tanggapan gue tentang selebrasi seorang manajer setelah meraih kemenangan? Mendingan gue nggak ngomong. Terus dia langsung post foto-foto selebrasinya dia, gitu yang. Ya, dia suka lebay. Iya, gitu. Ya, gimana menurut Arteta juga agak lebay kemarin, but it's okay lah, karena gini, kalau Mourinho kan sering melakukan itu, Arteta kan baru sekali. Betul. Iya kan? Iya. Dan Jurgen Klopp pun pernah melakukan itu. Pep pun pernah. Jadi karena sekali ya is okay lah, walaupun gue bilang ya memang agak lebay, cuman nggak bisa disalahin juga. Kasihan lah seorang Arteta nggak pernah menang atau jarang. Tahun lalu itu jarang menang lawan, bukan tahun lalu, berapa tahun terakhir kan jarang menang. Nyaris nggak pernah menang lawan Big Six. Tahun ini disapu bersih. Liverpool away seri, kandang menang. Kandang menang lawan City. Away nggak tahu, semoga nggak kalah. Oke. Terus lawan MU menang. Chelsea juga. Gue nggak ngelihat sesuatu yang aneh. Jadi artinya Arsenal sudah progres. Kalau dulu di program gue lainnya selalu gue bilang lawan City itu calculated loss. Tapi sekarang udah nggak lagi. Lu kalau mau jadi juara, lu harus bisa menang lawan tim-tim besar. Dan ditunjukkan musim ini bahwa mereka bisa menang lawan tim-tim besar. Direct rivals harus bisa take points. Bahwa mereka sebelum winter break mengalami 4-5 pertandingan yang drop, it happens dengan many teams, ya kan? Tapi kan mereka sekarang ya semoga bangkit terus. Karena 3 match beruntun, golnya banyak, mainnya bagus, dan semua bisa cetak gol. Yang sebuah plus point adalah dulu Arsenal itu sulit cetak gol dari bola mati. Sekarang berapa kali udah cetak gol dari corner kick. Dan kayak kalau lu nggak punya striker, lu butuh segala opsi untuk bisa cetak gol, which is good karena Arsenal nggak punya striker. Lu lihat
Kita dikasih kesempatan, amburadul minta ampun. Dan itulah tadi jarang-jarang banget nih kakak pertama dan kakak kedua nih sinkron membela Arteta ya. Jadi Mourinho ngepost selebrasinya dibela, kakak kedua juga kakak pertama gue si Mourinho, kakak kedua adalah Coach Justin dan dua-duanya saling kompak membela Arteta. Nah, sebelum kita ke segmen in-depth dan membahas hasil-hasil terkini dari Liga Inggris dan juga tentunya laga maha besar kemarin terkait Leverkusen dan Munchen. Kita mau ngajak kalian buat belanja karena Rexona Deo Lotion Men Ice Cool yang memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Yes, nggak cuma kasih perlindungan 48 jam aja, Rexona Deo Lotion Ice Cool juga 10 kali lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan. Jadi langsung aja scan QR code di layar kalian atau klik link di pin komen sekarang juga. Karena pastinya akan ada promo-promo spesial untuk para domba. Ya, terkait promo spesial tentunya jangan lupa nonton live kita juga di TikTok setiap minggu untuk setiap ada pertandingan live reaction. Karena Coach Yasin memang seperti kebanyakan duit ya. Kemarin dikasih bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Jadi kemarin itu udah 2 minggu terakhir setiap yang beli Rexona dikasih sama Coach Yasin diskon 40% sampai 50%. Ya. Dikasih free ongkir. Dikasih juga giveaway yang bentuknya itu adalah tumbler, kemudian kaos kaki, ada tas dan juga ada handuk buat siap pembelian-pembelian yang ada di TikTok ya. Pembelian yang ada di TikTok. Oke, ya. Kalau gitu kita bahas dulu hasil dari laga maha besar di Liga Jerman. Walaupun mungkin gak banyak yang nonton, tapi kita bahas aja di segmen In-Depth. Kemenangan krusial 3-0 Leverkusen atas Bayern Munchen. Nah, ini bau-baunya udah bau-bau akan juara nih karena belum terkalahkan. Satu-satunya tim di Eropa yang belum terkalahkan, Coach. Nah, dengan hasil ini apakah semakin pasti menurut lo? Gue itu kemarin nonton, gue kasih live commentary buat para dari sisi permainan deh para domba. Munchen ini kalau menang mereka yang leading. Oke. Gue nggak tahu gimana mendadak Tuchel merubah line up-nya bermain dengan 3-4-3 seperti yang selalu Leverkusen selalu main 3-4-3 dengan winger yang sangat kuat. Tapi kemarin dia nggak mainkan Frimpong di kanan, dia mainkan Stanisic di kanan karena Frimpong terlalu ofensif. Jadi gue masih perubahan yang masuk akal lah. Sedikit perubahan, Boniface nggak main. Wirtz bermain di pergantian posisi 3 pemain depan. Wirtz, Adli itu luar biasa, benar-benar luar biasa. 15 menit pertama Leverkusen nggak bisa pegang bola, benar-benar dipres sama Munchen, tapi perlahan mereka ambil bola. Nah, yang bikin keren Leverkusen ini mainnya dengan banyak kombinasi jarak antar pemain dekat. Sedikit ya mirip tiki-taka zamannya Pep di Barca. Jadi banyak sekali dan Bayern nggak punya jawaban untuk itu. Mereka pegang bola tapi di area nggak bahaya, terutama di babak kedua mereka lebih pegang bola, ya passing doang, nyaris nggak ada peluang untuk Munchen. Sementara Leverkusen dengan counter yang cepat, dengan build up yang cepat dan hold the ball itu luar biasa. Kelihatan ini tim sudah terlatih. Bahwa para pemain nggak ada pemain yang benar-benar top, mungkin Wirtz. Ya ini berkat Xabi Alonso. Betul. Xabi Alonso kembali menunjukkan kepada tim lain bahwa lu bisa main efektif dan efisien kalau lu memanfaatkan kualitas pemain. Dan pemain nggak disuruh neko-neko, nggak banyak dribbling, gocek-gocek ini. Murni passing dan fokus ke akurasi passing. Diajarin visi. Jadi pemain pada saat Leverkusen menyerang, banyak sekali pemain berada di antar lini. Jadi lini yang kosong selalu ada 3 orang. Jadi dengan gampangnya mereka bikin kombinasi. Very fluid, memanfaatkan ruang yang ada di situ. Munchen benar-benar keteteran. Kalau pakai istilah gue, diobok-obok. Kemarin benar-benar diobok-obok Munchen. Dan setelah kemenangan ini sebuah pujian atau rekognisi datang dari rival, itu adalah Joshua Kimmich yang memang
memberikan pujian yang cukup luar biasa untuk Xabi Alonso. Dia bilang Xabi Alonso adalah pelatih yang menyamar menjadi pesepak bola. Sepak bola adalah nafasnya gitu. Jadi sebuah respect ya ini yang disampaikan oleh yang ngomong Kimmich loh. Ini bukan pemain muda, bukan ini Nketiah ya. Iya, bukan Nketiah ya. Okay. Ini udah panjang pengalaman, udah senior juga gitu. Dan sebuah respect yang disampaikan. Lu sendiri gini lihat rekognisi datang dari rival direct. Kemudian juga sebelum kedua tim ini bertemu, puja-puji banyak banget nih dari beberapa insan sepak bola. Salah satunya ya Kakanda nomor 2 Jose Mourinho yang bilang dia punya ingredients untuk menjadi seorang pelatih kelas dunia. Dan kalau kita lihat dia berguru kepada siapa? Ini nama-namanya prominent semua, Coach. Pep Guardiola, Jose, Carlo, gitu kan. Ini kan nama-nama ya ada yang beruntung dilatih oleh semua nama-nama seperti ini kan. Berarti kan dia bisa ngambil positif negatif dari semua pelatih sukses ini. Iya, tapi nggak semua pemain yang berada di pelatih besar bisa menerapkan ini. Betul. Dan Xabi Alonso bisa. Oke. Karena karirnya juga bagus ya. Leverkusen seandainya Leverkusen nggak juara, seandainya nggak juara. Emang ada yang protes? Enggak lah. Nggak ada. Ekspektasinya nggak segede gitu. Karena nggak ada ekspektasi, nggak ada tekanan, dan ini sangat berpengaruh. Betul. Asumsi dia ke Liverpool, apakah dia akan bermain dengan gaya Klopp? I don't think so. Nggak mungkin. Dia akan bermain dengan gaya seperti ini. Betul. Artinya dia harus rombak tim ini lagi. Benar. Kalaupun dia nggak dapat dana untuk beli banyak pemain, apakah pemain yang sekarang bisa bermain seperti ini? Belum tentu juga. Yeah. Jadi kalau gue bilang sih, mending lu setahun lagi di Leverkusen. Ini kan baru tahun pertama. Setahun lagi dalam arti tim ini pasti akan beberapa pemain dijual. Pemain kayak Wirtz, kayak Frimpong itu kemungkinan dijual. Boniface, ngerti ya? Walaupun Boniface kemarin nggak main ya. Dia harus build tim baru. Apakah dia tetap bisa perform? Kalau dia tetap bisa perform, dia udah biasa dengan tekanan lah kasarnya. Karena di musim kedua tekanan lebih besar, iya dong. Betul. Lu kalau tahun pertama saatnya lu juara, tahun kedua they expect juara lagi kan. Apakah dia bisa? Nah, ini semua pengalaman yang dibutuhkan. Mending lu tahun kedua baru lu pindah. Baru lu ke klub kayak Liverpool, Madrid dan lain-lain di mana lu bisa perform. Tapi ya you never know. Bisa juga dia merasa dia pede, oh gue bisa. Gue udah bicara dengan ownernya, ternyata gue diberikan dana untuk beli pemain penting. Pasti dia bawa beberapa pemain dari klubnya. Terus apakah dia bisa menjual beberapa pemain karena beberapa pemain di Liverpool juga deadwood atau tua banget. Jadi hal-hal kayak gini kita nggak tahu. Cuman yang pasti adalah dia punya bakat untuk jadi pelatih hebat. Apakah bisa dibangun lagi? Ya kita nggak tahu. Kalau kita lihat karirnya Pep dari Barca 2 ke tim utama, tapi squadnya udah bagus gitu loh. Walaupun dia tetap geser Zlatan, geser Ronaldinho, geser Eto'o, tapi dia tahu apa yang dia inginkan dan Barca waktu itu kan duitnya banyak. Dia bisa beli pemain yang dia inginkan, diramu semua sehingga sesuai apa yang dia inginkan. Nah, apakah Xabi bisa beli semua pemain yang dia inginkan? I don't think so. Liverpool tahu yang peliknya seperti limited apa. Lah, ya, gitu. Kecuali dia pindah ke Madrid. Madrid minimal duitnya masih banyak. Betul. Tapi tekanannya beda lagi seperti Leverkusen. Atau ke Barca sama juga. Jadi gue bilang dia sebagai beginner pelatih dia harus lihat jangka panjang. Step by step seperti yang dilakukan oleh Pep, oleh Klopp. Klopp mulainya dari Mainz, baru ke Dortmund 8 tahun. Baru ke Liverpool. Iya, daripada lu sekarang ke Liverpool atau Madrid, atau Munchen bahkan, mending lu stay setahun lagi di Leverkusen. Karena kalau lu perform, lu bagus, klub akan datang kok. Bener. Sepakat gue. Dan kalau kita lihat kan dia sebenarnya ada beberapa pemain di Leverkusen yang emang sebenarnya udah lumayan kelihatan lah sebelum dia datang gitu ya. Nama-nama kayak Florian Wirtz itu sebenarnya udah sebelum dilatih Xavi sebenarnya udah masuk radar beberapa. Bailey itu dari Leverkusen. Betul, udah masuk radar beberapa tim top Eropa lah. Tapi setelah kedatangan Xabi ini penampilannya lebih excel lagi pemain-pemain ini. Pemain kayak Florian Wirtz, kemudian kayak Frimpong, kemudian kayak si Boniface yang
mendadak Grimaldo. Iya, yang mendadak lebih bagus gitu setelah kehadiran seorang Xabi Alonso. Nah, dari nama-nama ini kan lo sendiri nge-touch sedikit tentang probability mereka akan dicaplok oleh tim yang lebih besar di musim panas nanti. Siapa menurut lo yang udah ready? Karena kan kita tahu ketika beberapa pemain hasil dari Liga Jerman pindah ke Inggris terutama, nggak banyak yang sukses. Jadon Sancho gagal. Kemudian Kai Havertz gagal. Sancho gagal sih gue gak heran. Timo Werner juga gagal. Nggak heran juga. Nah itu maksud gue. Apakah menurut lo Florian Wirtz udah ada di level itu atau sebenarnya belum ready? Tergantung timnya siapa. Kalau pemain-pemain yang dari Jerman ini masuk tim yang bermain secara taktikal, contoh Tomiyasu. Tomiyasu kalau suruh main di Fulham, Aston Villa atau Bournemouth belum tentu bisa. Tapi dia sudah biasa bermain tactical, jadi dia bisa survive. Oke. Lu kasih contoh tadi yang nggak begitu berhasil, tapi gue bilang banyak contoh juga yang bisa dibilang berhasil. Ya, contoh Haaland, tapi Haaland exception lah. Kan dia beda alien. Jadi kalau seandainya pemain kayak Wirtz sama si Frimpong ini contoh ikut Xabi ke Liverpool, they will survive. Kalau mereka ke Arsenal, they will survive. Kalau mereka ke City, they will survive. Karena bermain dalam tim yang benar-benar mengandalkan tactical. Tapi kalau seandainya mereka masuk pindah ke MU, gue bilang masih bisa. Karena ada Ten Hag itu aja Mason Mount kayak begitu, nggak jelas mau ditaruh di mana. Karena Mason Mount-nya sendiri di Chelsea pun nggak jelas. Yang nggak jelas itu kenapa MU beli Mason Mount. Itu. Nah itu yang nggak jelas. Kalau di Frimpong menurut gue bisa kepake di MU. Wirtz juga bisa kalau gue bilang. Kalau Wirtz kan berarti posisinya tuh bentrok sama Bruno, Koci. Lagi-lagi terlalu banyak nomor 10. Kalau lu bermain dengan satu DM kayak Arsenal, Wirtz cover area kiri, Bruno area kanan, jadi nggak dengan real playmaker, bisa-bisa aja. Justru suppliernya tapi lu bermain dengan satu DM. Nah, Casemiro kemanain? Atau Casemiro sebagai DM, bukan DM murni juga. Maino main, kalau Maino main ya Casemiro nggak main. Atau lu bisa rotasi. Hari ini Bruno main, nextnya Casemiro main atau apa hal kayak. At least kalau sana Wirtz ke sana, Mason Mount sudah fit, mungkin dia bisa beradaptasi lagi. Minimal Ten Hag punya banyak pilihan. Atau Arsenal, I mean tusuk gigi nggak ada gunanya kan, yang mending jual aja, masukin Wirtz ke situ. Jadi pemain kayak Wirtz ini bisa survive di banyak klub. Oke, dan tentunya kemunculan kekuatan Bayer Leverkusen di bawah asuhan Xabi Alonso memang membuat persaingan Liga Jerman dan membuat Leverkusen sendiri jauh lebih kuat musim ini, Koci. Ya betul sekali ya, sama kayak Rexona Deolution Men Ice Cool yang 10 kali lipat lebih kuat melawan bakteri penyebab bau badan dan memberikan perlindungan dari bau badan hingga 48 jam. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang juga buat dapetin perlindungan 48 jam dari Rexona Deo Lotion Men Ice Cool. Iya, kurang baik apalagi Rexona. Kalian udah dikasih free sekarang buat nonton The Derby programnya Coach Justin. Nanti kalau ada bintang tamu juga disupport. Nanti ada nobar juga di BSD buat tanggal 3 Maret City lawan MU. Ya. Juga disponsorin sama Rexona biar kalian bisa ketemu langsung sama Coach Yasin. Jadi syaratnya nggak boleh bau badan, guys. Betul. Gitu. Jadi kalian mesti itu nanti dites sama Fajar ya. Nah itu nanti ada bau screening. Badan nggak bisa masuk. Nggak bisa gitu, masuk ya. Jadi buat kalian yang memang nggak terlalu happy dengan roll on deodoran, jadi kalian ada opsi dengan Deo Lotion sekarang ya. Dengan lotion yang memang bisa lebih lembut gitu kan, tapi juga memberikan kalian kebebasan dari bau badan selama 48 jam. Dan berikutnya tentunya tim gua setelah kembalinya Kevin De Bruyne dan Robot Haaland, iya, langsung auto win. Ugly win. Gak apa-apa, yang penting win. Anjir. Inilah meme mulai berseliweran di Twitter ya, yang bilang City paruh pertama ya kayak gembel gitu kan ibaratnya kalau setelannya, tapi memasuki paruh kedua ketika persaingan gelar juara udah mulai, wah langsung pakai jas. Anjay. Itulah tipikal tim gua, keren gitu. Tim lu nanti akan jeblok kalau lihat tim lu nggak ada Kevin De Bruyne, sebenarnya bukan Kevin De Bruyne, itu Pep sengaja cadangin Bernardo Silva,
Walker sama De Bruyne dan Grealish pun akhirnya masuk. Nah, sampai menit 60-an pas Haaland cetak gol. Itu shot on target pertama itu. Iya betul. Langsung gol. Mereka kesulitan, kelimpungan. Iya, karena yang main Matias Nunes. Iya, betul. Bahwa dari masuknya si siapa namanya Kevin De Bruyne dan Walker itu ngaruh banget. Nah, sekarang kan pertanyaan kan apakah Kevin De Bruyne main bagus terus? Kan belum tentu. Tahun lalu aja sering dicadangin dan tahun lalu juga juara. Jadi gue melihat seperti yang gue katakan bahwa Liverpool itu nggak bisa ugly win terus walaupun sekarang tim yang paling efektif dan City pun akan ada main jeleknya. Jadi di papan atas itu semoga seru sampai akhir musim. Iya, kalau kita lihat ya kalau berkaca dari paruh pertama musim terutama ketika nggak ada Haaland dan Kevin De Bruyne jelek mainnya City. Iya kayak kemarin juga lawan Everton kan di tengahnya si Matias Nunes sama Akanji kan gitu. Itu juga ya gimana mau pegang bola anjir kalau yang mainnya kayak begitu gitu kan. Jadi gue sih paham gitu tapi kita baca dulu deh statement dari Pep Guardiola. Dia bilang dia suka banget memenangkan pertandingan dengan tipe pertandingan seperti ini karena dia menganggap Everton ini adalah tricky match gitu ya. Dan Kevin kembali, Haaland juga kembali dan ini sangat penting bagi kami. Gol pertama sangat sulit. Saya benar-benar senang gitu kan. Inilah kata Pep Guardiola yang katanya tidurnya sedikit lebih nyenyak setelah mengetahui Klopp sudah akan berhenti dari Liverpool. Ya kalau itu gue setuju. Gitu. Artinya dia nggak puas. Dia nggak puas dan sekali-sekali ugly win oke lah. Cuman kenapa gue itu paling males bikin review tentang City? Karena mainnya hampir selalu semua match dia pegang bola. Iya, sama aja gitu. Jarang sekali. Iya, template banget. Iya. Cuman mereka butuh momen-momen tertentu di mana mereka punya pemain untuk melakukan itu. Haaland, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, terutama 3 pemain tersebut. Tapi kalau 3 pemain tersebut lagi baut lah atau enggak, ini tim nggak kemana-mana juga gitu loh. Artinya mereka kan nggak satu musim jarang kalah tapi ada kalahnya dan serinya juga kan. Maka dari itu gue bilang lu butuh pelapisnya Kevin De Bruyne karena kalau nggak sistem lu nggak jalan. Lu dengan kehilangan Gundogannya juga kerasa banget. Tapi kan lu sempat ngobrol nih sama gue di The Derby kemudian di program yang lain. Lo ngerasa kayaknya tahun ini bukan tahunnya City gitu kan. Betul. Nah tapi ini perlahan-lahan memasuki dari Desember itu udah 10 pertandingan tidak terkalahkan. Betul. City gitu. Itu udah biasa kan buat City. Iya, maksud tahun-tahun sebelumnya kan juga gitu. Betul, tapi kalau kita lihat kemarin kan sebenarnya sempat ada hiccups nih Koci gitu. Hiccups itu akan datang lagi. Iya. Karena seperti gue bilang dan gue rasa Pep setuju. Mereka itu ketemu Copenhagen loh. Iya. Mereka ketemu Copenhagen di Champions League. 4 pemain penting disimpan. Iya betul. Jadi keinginannya lebih ke UCL. Iya. Daripada kalau EPL, UCL kan nggak tiap minggu main. Betul. Artinya EPL mereka wajib tiap minggu main. Cuman namanya juga manusia, ngerti nggak? Iya. Beda banget lu ketemu tim sebuah trofi yang lu benar-benar ingin dapatkan lagi atau lu main lebih kewajiban untuk main. Dan ini kelihatan banget dari sisi permainan City. Maka dari itu gue berani bilang yang juara ini either Arsenal atau Liverpool. Kalau gue sih tetap yakin. Yang lain semua bilang City, gue nggak yakin. Gue sih tetap City sih kalau feeling gue ya gitu. Ya, tapi kita lihat nanti lah. City. Iya, nggak apa-apa nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Yang jelas ya MU kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nggak, kalau MU nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Tapi ya tim lu juga menang, kita bahas deh ya. Ya lu menang. Ya, harus dibahas. Iya 6-0 gitu kan ya. Jadi penampilan Bukayo Saka 4-0 babak pertama. Iya. Ya gue kasih tahu aja. Iya, 4-0 babak pertama. Iya. 4-0 babak pertama plus terus menit 70 yang penting-penting diganti semua. Iya. Masuk bocah-bocah yang enggak pernah. Noah Rory, terus Iya. ada si Cedric, Lord, El Neni Lord. yang Lord Nketiah. Iya. Ya, Lord Nketiah emang layak masuk kalau udah unggul 6-0. Suarez aja main loh. Iya. Cedric Suarez loh. Jarang tuh gue lihat dia main, dia sampai El main. Neni sama Suarez kalau digabung dua-dua udah 85 tahun nggak main di Arsenal. Iya. Itu kalau
dari awal starting 11-nya kayak gitu, gua rasa lawan Bologna aja susah menang tuh Coach. Ya. Ya. Tapi maksud gua segitu memang terbukti pada saat lima pemain itu main atau pemain penggantinya main, enggak create apa-apa. Iya, tapi kenapa tusuk gigi nggak diturunin ya BTW ya? Cedera. Oh, cedera. Ya, oke. Itu kalau ada tusuk gigi 2-0 udah masuk gitu ya. Iya. Segitu loyalnya dia sama tusuk gigi. Tapi ini kan berarti memperlihatkan selama ini yang hilang itu mulai ada. Jadi kan kalau kita lihat ya, 5-6 pertandingan Arsenal sebelumnya peluang banyak banget. Ya. Tapi conversion dikit. Ya. Butuh kalau nggak salah 20 apa 23 tembakan untuk Arsenal lakukan dulu, baru bisa cetak gol dulu per 1 gol. Saking ininya. Nah, tiba-tiba sekarang conversionnya tiba-tiba naik drastis. Apakah karena permasalahan timnya yang dilawan juga kurang, atau maksudnya emang ini datangnya barengan gitu, conversionnya membaik, ya penyelesaian akhirnya membaik, tim lawan juga tidak dalam kondisi yang terlalu ideal karena kan Lord Moyes nih yang. Jadi lo tahu bahwa Arsenal itu punya seorang pelatih yang khusus fokus untuk set play. Oke. Sebelum-sebelumnya nggak kelihatan. Ya. Tapi baru setelah winter break atau musim ini lebih kelihatan. Ya. Jadi salah satunya, lu tahu lu nggak punya striker, owner lu kayaknya nggak kasih lu duit untuk beli striker, you have to do something. Ya. Salah satu ya memberikan opsi terhadap tim lu untuk cetak gol. Itu 3 gol pertama, 2 dari bola mati. Bola-bola atas. Ya, bola atas artinya ya semoga kehilangan striker ini bisa ditutup dengan opsi lain, yaitu cetak gol dari bola atas, dari bola mati lah. Yang kedua Saka, Bukayo Saka dapat penalti yang sangat layak penalti. Kalau nggak dikasih penalti itu juga gol. Artinya opsi ini lebih banyak untuk Arsenal. Karena pada saat lu unggul 2-3-0, yang lain lebih gampang. Masuklah itu golnya Saka, golnya Trossard, golnya semua akan bermain lebih lepas karena lu udah unggul duluan. Nah, yang susah itu kan 1-2 gol pertama. Dan ini diberikan solusi dengan main bola-bola atas. Which is good. Dan gue ngelihat vibe-nya Arsenal musim ini itu kayak vibe-nya Man City. Calon juara. Man City sebelum kehadiran Haaland. Oh. Jadi kalau lu lihat Man City pas juara. Iya, itu juara juara mulu, susah gua jadi mikirnya gitu kan. Iya, jadi maksud gua ini vibe-nya sama tuh apa? Jadi gini, kalau lu lihat 5 pertandingan Arsenal terakhir aja, yang mengisi posisi false nine tuh beda-beda loh orangnya. Ya, ada Havertz ditaruh di situ, sebelumnya ada Jesus. Tadi malam tuh Trossard. Gitu. Beda-beda nih yang nerjemahin peran itu. Dan yang menariknya siapapun yang ditaruh di situ menang. Liverpool, Havertz yang main situ menang, ya. Jesus beberapa kali naruh. Lawan Liverpool menang berapa? Menang berapa sih? 3-1 ya, gue lupa. Iya, 3-1. Oke, enggak, gue ingatkan aja. Iya, gue live reaction sama tuh kan otak gue banyak, gue mikirin diskon, gue mikirin giveaway dan gitu kemarin kan. menang 6-0. Oh iya, 6-0. Ya, lagi produktif banget ya. Iya. Nah, kalau dari lu sendiri nih ngelihat nih dari semua opsi ini, apakah ini bisa berjalan Goci dengan lu merotasi peran false nine ini dari beberapa orang? Ya City juga gitu kan, sebelum Haaland, Gundogan, De Bruyne, Foden, semua ditaruh di situ. Bisa berjalan kalau Odegaard sama Saka main bagus. Oh, kayak kemarin mainnya bagus banget sih dua-duanya, gua akuin. Kalau Odegaard sama Saka cedera, nggak bisa main, ya good luck aja dah. Lu ngarepin gol jatuh dari planet Mars atau dari mana, ngerti nggak? Jadi peran 2 pemain itu memang penting. Oke. Tapi memang belum terbukti. Kemarin gua harap mereka sampai akhir musim lah. Ya, bisa fight lah ya gitu dengan ramuan mengganti-ganti striker ini sampai lu punya satu striker yang emang terengginas yang punya 30 gol semusim gitu rata-ratanya. Oke, gua paham. Dan terakhir kita touch sedikit MU yang juga menang ya atas Aston Villa. Good evening ya. Kemarin secara khusus ternyata Andre Onana tampil sangat luar biasa dengan menyelamatkan beberapa kali peluang emas, terutama Watkins 2 kali, kemudian juga beberapa pemain lain. Lu ngelihat sebenarnya ini dia kan dicadangin nih di Piala Afrika gitu kan, dia sering blunder juga sebelumnya. Ini
sebenarnya emang kiper bagus atau Enggak, jelek sih Koji? Gue ulang, karena udah gue berkali-kali bilang Onana itu jelek dengan bola atas. Kemarin nyaris nggak lompat, tapi defense MU bagus. Tapi dia punya refleks yang bagus, yang luar biasa. Satu, kedua dia bisa ikut build up, bisa jadi pemain. Refleks yang bagus itu kemarin menyelamatkan MU. Karena di babak pertama MU bisa dibilang mendominasi. Babak kedua MU diobok-obok. Peluang banyak banget. Tapi ya kalau lu kayak Aston Villa, passing-passingnya salah, nyaris-nyaris dapat. Kalau dapat peluang, finishingnya jelek atau kena blok karena di depan lawan lu kena. But they create chances karena MU lebih gak bisa atau sulit pegang bola, ditekan terus ke belakang. Hanya kembali lagi kalau lu memang lagi punya mental untuk lagi bagus-bagusnya, you still win the game. Itu kalau nggak salah golnya McTominay itu cuma satu-satunya peluang di babak kedua. Iya, dengan crossing kan? Luar biasa dari dalam. Dan mereka nggak ada peluang lagi. Sementara Aston Villa di babak kedua minimal banyak banget peluangnya. 6, 7, 8 ada. Iya, betul. Iya. Betul. Jadi kalau lu main kayak gitu ya susah juga menang. Cuman kalau Aston Villa gue nggak heran kualitas pemainnya so-so, kualitas pelatihnya so-so, bahwa mereka beruntung ada di papan atas. Kan gue bilang sebelum kick off tadi gue bilang jangan sampai Aston Villa cetak gol dulu. Karena ini akan jadi boring match, mereka akan bertahan parkir base. Ternyata MU yang cetak gol dulu. Oke? MU yang cetak gol dulu, baru mereka samakan. Di babak kedua there was a moment 5 menitan, 10 menit itu membosankan. Karena Aston Villa ditarik keluar, mereka nggak mau keluar, mereka tetap bertahan dan MU nggak punya kreativitas. Sampai terjadi one moment only untuk MU. Padahal Garnacho dapat peluang 2 kali kalau salah dia dribbling, shootingnya ke blok sekali, terus dia capping segala. Tapi one big moment itu dimanfaatkan oleh MU, di mana Aston Villa tidak bisa memanfaatkan momen itu. Iya, dan kalau kita lihat ini sangat resonate dengan statementnya Ten Hag yang beberapa minggu lalu, banyak foto 3 pemain muda mereka ini loh, Højlund, Garnacho sama Mainu kan, itu didewa-dewakan ini apa segala macam, dan di situ Ten Hag memberikan realisasi bahwasanya mereka masih muda dan mereka akan ada ups and down. Yang terrefleksi di laga kemarin di mana Højlund konsisten bikin gol, 5 pertandingan terakhir 5 gol. Sebaliknya Garnacho katro, flop banget gitu kan. Garnacho sering kayak gitu. Rashford yang tadinya dipuja-puja kemarin jadi super katro kemarin. Iya, jadi pahlawan. Minggu ini jelek lagi. Makanya lu tahu kan betapa susahnya seorang pelatih kalau lu punya pemain yang kayak gitu. Betul. Jadi dari 4 pemain muda yang dibilang akan menjadi core team, Rashford, Mainu, Garnacho dan Højlund, 2 main bagus, 2 main flop. Højlund sama Mainu masih bagus, Garnacho jelek dan si Rashford jelek banget kemarin. Nggak ada fightingnya, jogging, hilang bola. Iya betul. Ini yang dihadapin oleh Ten Hag, bahwa kualitas MU sekarang itu biasa banget. Nggak ada yang benar-benar spesial. Maka dari itu gue bilang lu tunggu Martinez, Luke Shaw sama Casemiro balik. Itu akan jadi mood booster sekali, dan terbukti kan. Cuman yang jadi masalah Martinez cedera, kemarin Luke Shaw lagi juga itu out. Maksud gua. Lu pada saat Luke Shaw out di babak kedua, diobok-obok itu dari sisi Lindelof. Gara-gara Lindelof ditaruh di kiri. Kecuali nanti Malaysia udah fit, at least lebih bagus daripada Lindelof di sebelah kiri. Ya, atau average wingback balik lah, Dalo bisa geser kiri, AWB di kanan. Jadi memang Ten Hag ini mengalami banyak sekali masalah di MU yang tidak ada berhentinya. Maka dari itu kalau mereka bisa menunjukkan bisa 3 kali beruntun menang, mau itu ugly atau enggak. Kalau 2 match lawan Palace, lawan West Ham tahun minggu lalu kan benar-benar layak menang. Kalau kemarin kan ugly win. Harus diakui itu kemarin ugly, but that's okay. Sometimes you need ugly win, tapi lu nggak bisa kayak Liverpool beruntun, lu berharap ugly win terus kan. Jadi untuk gue sih, gue tetap pendapat gue nggak berubah. Karena sebelumnya main bagus pun nggak menang. Apalagi lu ngarep ugly win.
Nah sekarang lu dapat ugly win. Kalau lu berapa kali ugly win kan percaya diri akan meningkat terus. Gitu. Ya oke, dan nanti di bulan Maret akan terjadi banyak sekali big match. Itu City ketemu United, City ketemu Liverpool, kemudian City ketemu Arsenal. Jadi sekarang kan secara poin itu selisihnya kecil banget, bahkan mostly sama poinnya gitu kan, antara City, Liverpool, kemudian City sama Arsenal sama, cuman City unggul satu match. Dan Liverpool, kalau match itu kalah sama. Iya, itu dia maksud gua kan. Gue mau jelaskan aja. Iya, secara gap itu kan kecil banget gitu kan. Tapi nanti ini saling bertemu. Jadi nanti di Maret itu fix klasemen akan lebih kelihatan. Siapa yang bisa terus berjuang sampai akhir. Nanti City Liverpool seri bisa lah. Terus Arsenal menang lawan City ya oke lah. Lu mau menang dia Etihad. Etihad. Yang namanya rekor itu diciptakan untuk dipecahkan dan nanti akan terjadi. Ya kalau lu Arsenal menang di Etihad. Nah, gua asumsi itu terjadi. Iya, asumsi itu terjadi. Gua akan memberikan mungkin rekognisi ini musimnya Arsenal untuk menjadi juara ya. Tapi kalau lu nggak bisa menang di Etihad, jangan harap. Maksudnya bermimpi untuk lu bisa juara. Oke? Apakah para penonton juga nanti sepakat dengan kita? Langsung bergabung di kolom komentar. Dan tentunya kembali mengingatkan buat kalian beli Rexona ya, Deolution Ice Cool untuk bisa memberikan kalian kesegaran selama 48 jam ya. Yang terus mendukung program kita juga berkolaborasi bersama Rexona untuk mendatangkan bintang tamu eksklusif lainnya. Kita masih ada nanti pengumuman masa depan Kylian Mbappe bersama Fabrizio Romano yang lagi ditanyain kapan ini dia fixnya. Tapi begitu nanti fix dia pengumuman pertamanya akan bersama kita. Dan juga nanti bintang tamu lain juga mulai 1 April akan bergabung Mr. Panji Suryono bersama kita, jadinya derby bertiga nanti mulai 1 April ya. Kasihan kita bantuin Panji buat lunasin cicilan rumahnya. Oke, kalau gitu Hanif Tamrin pamit, Koji pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lain cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.